Orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah dari. Pada pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema ini. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan adalah suatu penegasan tentang siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan tidak bergantung saudara percaya atau tidak. Yesus adalah Tuhan tidak bergantung dengan kita mengakui dia Tuhan atau tidak. Dia tetap Tuhan, dia adalah Tuhan. Tetapi apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah suatu teguran dan peringatan dari Tuhan Yesus sendiri terhadap orang yang dikatakan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Nah, di dalam teks ini sebenarnya dia tidak boleh terlepas dari keseluruhan konteks daripada teks ini. Kalau kita membaca Matius pasal yang kelima dan juga sampai kepada pasal 7 ini adalah tentang khotbah Yesus di bukit. Dan itu berisi pengajaran-pengajaran penting dari apa yang Yesus katakan yang pada akhirnya dimetaforahkan dengan orang yang menerima firman itu selepas di ayat-ayat ini, pasal 7 ini. Di bagian akhir itu dikatakan tentang orang yang menerima firman itu, dia seperti benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di perbatuan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Semua yang lain coba untuk bertumbuh tetapi tidak dapat bertumbuh oleh karena halangan-halangan dari pertumbuhan itu. Yang bertumbuh dan menghasilkan buah adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan Yesus katakan benih itu adalah firman dan tanah itu adalah hati kita. Jadi itu semua sangat bergantung dengan bagaimana kita persiapkan hati kita untuk benih firman. Bagi yang sudah berada di gereja ini sejak 1 Januari 2008 sampai hari ini, sudah banyak benih firman yang telah ditanamkan, telah ditaburkan, baik melalui saya sendiri sebagai pastor kita di gereja ini, baik dari pemimpin-pemimpin atau dari para hamba Tuhan yang lain. Tapi pada akhirnya ia akan bergantung dengan bagaimana sebenarnya hati kita yang menerima firman itu. Adakah hati kita seperti tanah yang subur atau tanah yang berbatuan? Jadi itu sangat ditentukan oleh hati kita. Dan firman Tuhan di pembacaan kita ini merupakan suatu penegasan dari Tuhan Yesus. Bukan hanya dia memberikan suatu peringatan, tetapi dia juga memurnikan bagaimana hati kita yang sebenar. Nah, pada pagi ini saya mau mengongsikan suatu yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang kalau seandainya dinilai atau dikira. Coba kamu pikirkan secara pribadi, kira-kira dalam satu hari berapa kali kamu menyebut nama Tuhan Yesus? Atau mengakui Yesus adalah Tuhan. Jangan-jangan ini pun selalu kena skip yang ini. Atau kita lupa. Kadang-kadang Yesus Tuhan itu hanya keluar kalau tersadung batu. Ada yang kalau terkejut terus keluar, Jesus. Kalau dalam film-film barat itu, oh my God. Ataupun kalau sekiranya nampak hantu, barulah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua keluar yang itu. Tapi apalagi kalau dalam ayat tadi itu. Karena ini, ramai orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun Yesus berkata, ada yang berseru, Tuhan, Tuhan. Dan ini adalah ditujukan kepada Yesus. Dan bukan hanya itu, dan melayani dalam namanya, melayani dalam nama Yesus. Tapi ini satu peringatan yang sangat penting. Tetapi akhirnya ditolak. Jadi ini adalah suatu yang Yesus berikan satu kesimpulan dari semua ajaran yang dia sampaikan dalam khotbah di bukit itu.
yang mana ada yang akan ditolak. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memurnikan kita supaya kita tidak akan termasuk dari orang yang Yesus katakan mereka itu ditolak. Supaya kita bukan termasuk daripada orang yang ditolak. Karena kalau kita lihat dari orang ini yang ditolak ini, dia bukan hanya cukup rohani, mereka ini luar biasa sekali. Nanti kita akan perhatikan itu. Dan saya mau sampaikan tentang bagaimanakah kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang Yesus tidak akan tolak. Yang mana di akhir nanti kita tidak akan berhadapan dengan penolakan. Atau kita tidak diterima. Nah, perhatikan yang pertama. Ini sesuatu yang cukup penting. Tapi sebenarnya walaupun sederhana, tetapi ya sangat mendalam di dalam diri kita secara pribadi. Yang pertama, bagaimana kita adalah orang yang benar-benar yang Tuhan inginkan, yang mengakui Yesus adalah Tuhan itu adalah ini. Kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang Yesus katakan. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21, firman Tuhan di sini berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan dalam ayat ini, ada yang saya warnakan kuning dan saya garis bawahi. Perkataan berseru dan perkataan melakukan. Yang Yesus tegur di sini, bukan tentang orang itu berseru semata-mata kepada Tuhan. Karena setiap kita, kalau sepanjang ibadah tadi itu, kalau kita mengakui Yesus Tuhan itu, dia tahu berapa kali mungkin sudah nyatakan itu di dalam doa. Atau dalam penyembahan kita. Namun di dalam firman Tuhan ini ada dua yang berbeza. Yang pertama, yang Tuhan tolak itu adalah orang yang Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi syarat utamanya bukan hanya berseru Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan. Bukan hanya itu. Karena kalau orang yang berseru ataupun mengakui Yesus adalah Tuhan, itu sangat banyak. Tetapi ini yang Yesus katakan, bukan setiap orang. Dan saya berdoa supaya kita semua termasuk orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan perkenankan dan Tuhan terima, yang bukan ditolak. Nah, apa yang membedakan di sini? Orang itu hanya berseru kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini dua perkara yang sangat berbeda. Berbanding dengan orang yang berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, mengakui Yesus Tuhan, dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena kalau hanya berseru kepada Tuhan, memperkatakan Yesus adalah Tuhan, iblis dan setan pun sebenarnya mereka jauh lebih tulus sebenarnya mengakui, karena mereka mengenal siapa Yesus. Sejak dari semula. Kalau kita melihat bagaimana respon setan bila Yesus berhadapan dengan roh jahat ini atau setan ini, mereka sangat gemetar. Ada satu peristiwa di mana setan berkata, adakah engkau datang membinasakan kami sebelum waktunya? Kami mengenal siapa engkau. Dalam pengenalan ini atau dalam seruan seperti ini, iblis dan setan-setannya mereka juga mengenal siapa Yesus. Mereka mengakui siapa Yesus. Bezanya mereka tidak tunduk, mereka tidak taat kepada Kristus. Dengan kata lain, mereka ini yang telah melawan Tuhan, melawan Allah sendiri. Tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, ini suatu penjelasan yang sangat penting di dalam poin ini. Perkataan melakukan. Poion dalam bahasa Yunani, saya tahu sebutan dia betul atau tidak. Tetapi juga bermaksud mempraktikkan ataupun ya sudah terang sebenarnya yang dikatakan melakukan itu. Kehendak Bapa bermula dengan percaya kepada anak yaitu Yesus. Dan nyata melalui kehidupan yang taat kepada firman-Nya.
Kalau kita membaca di Injil Yohanes, pasal yang ke-6 ayat yang ke-40, seperti yang saya tuliskan di dalam nota ini. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-40. Di dalam firman Tuhan ini, Yesus sendiri berkata begini, sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Jadi apabila Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi dia bukan memisahkan kedua-duanya. Ini adalah kesatuan. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan hanya mengakui Yesus Tuhan, tetapi sebenarnya tidak melakukan, tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, apakah kehendak Bapa itu? Ini yang Yesus jelaskan di Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, dan yang percaya kepadanya, itu percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi dia bermula daripada titik ini, yaitu percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dan apabila dikatakan dibangkitkan pada akhir zaman, ini berarti dia setia mengikut Yesus dalam ketaatan, dalam imannya kepada Kristus sampai akhir. Dia bukan hanya setekat pengakuan atau setekat satu seruan tanpa ada satu tindakan yang berterusan, yang setia sampai akhir hidupnya. Dan kalau kita mengerti tentang kehendak Bapa yang sebenarnya itu kita perlu baca keseluruhan khotbah Yesus di bukit itu yang dicatatkan dalam Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Ini sesuatu yang cukup lengkap tentang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi apabila kita mengakui Yesus adalah Tuhan, ini yang Tuhan maukan daripada pengakuan itu, bukan hanya satu pengakuan dari mulut. Memang dalam Roma menegaskan tentang hal itu juga. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Tapi dia bukan hanya di mulut, tetapi dikatakan dari dalam hati. Mulut dan hati harus bersatu. Dan itu akan nyata daripada tindakan atau kehidupan setiap hari di dalam diri kita melakukan kehendak Bapa. Karena melakukan kehendak Bapa ini sebenarnya adalah buah daripada pengakuan yang benar tentang Yesus adalah Tuhan. Yang bukan hanya di mulut tetapi di dalam kehidupan, dalam perbuatan, dan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Kalau Yesus Tuhan, bukan kehendak kita yang menentukan hidup kita, tetapi kehendak Tuhan. Saya berkesempatan untuk bukan hanya mengingati kasih karunia Tuhan, 25 tahun SAB Indah Permai pada minggu yang lepas. Tapi saya juga berkesempatan untuk bersama dengan salah seorang yang pada waktu kami mulakan pelayanan di SAB Indah Permai itu, belum ada gereja, dan saya sejujurnya tidak pernah ada pengalaman merintis gereja. Bagaimana itu boleh berlaku adalah selepas pada waktu itu saya melayani di SAB Pekan Beaufort. Di SAB Pekan Beaufort lah saya dan istri berkenalan, dan disitulah Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Sehingga akhirnya dengan semua proses yang kami alami, kami disatukan menjadi pasangan suami istri. Dan kami menikah pada 1 Januari 2007. Setahun kemudian kami mulai melayani bersama di SAB Glo Serdang ini. Jadi pada waktu kami sudah mengambil komitmen untuk masa depan kami bersama-sama, saya ambil satu ketetapan atau satu keputusan dan saya bincangkan kepada dia juga waktu itu. Untuk bukan hanya mengelakkan karena kami sudah ada hubungan percintaan. Saya tidak mau dan kami tidak mau hubungan kami itu nanti berpotensi untuk menyebabkan jemaat mungkin tersandung. Atau ada yang mungkin
kecewa karena memang istri saya satu-satunya wanita di dunia yang paling cantik. Kalau tidak, itu tidak layak untuk saya menjadi suami kepada dia. Nah, Chriselle, jangan kau sakit hati ya. Jadi pada akhirnya, tetapi pada masa yang sama, tiba-tiba Reverend Ernest, Pastor Ernest waktu itu, Pastor Ernest Leduning, dia ahli MMU SIB Sabah, dan dia sedia pastor di SIB Likas. Tiba-tiba dia telepon saya. Yang saya heran pertanyaan dia, kau melayani di mana sekarang? Sudahlah, dia di pusat, kemudian tanya lagi saya melayani di mana. Memang pun dia tahu saya melayani di Pekan Beaufort. Dan saya katakan begini, lalu dia katakan begini, saya mau kau masuk pelayanan di Kota Kinabalu. Kami ada rancangan ini untuk kamu. Jadi terus saya beritahu, memang saya mau berpindah. Saya mau mohon perpindahan. Dan saya sudah tulis surat perpindahan kepada pusat. Oke, dia katakan kalau begitu kau datang Kota Kinabalu. Lalu saya tanya dia, bagaimana nanti dengan urusan di pusat? Yang itu nanti saya urus. Jadi singkat cerita, akhirnya hampir di penghujung tahun 2000, maka saya ke Kota Kinabalu. Dan selepas itu dia mulai tawarkan kepada beberapa gereja di Kota Kinabalu. Karena dia ketua kawasan Kota Kinabalu waktu itu. Untuk saya ditempatkan di situ. Tapi pada waktu itu semua belum bersedia untuk menerima pastor. Dan dia katakan, kalau begini, kalau mereka tidak mau terima kau, bagus kita buka satu gereja baru, Indah Permai. Dan memang itu adalah salah satu proyek Kota Kinabalu untuk memulahkan gereja. Ada 6 gereja yang dibawa proyek SIB Kota Kinabalu Likas, dan ada 10 gereja di bawah proyek SIB Bandaraya Kota Kinabalu pada waktu itu, untuk sekitar Kota Kinabalu. Lalu akhirnya singkat cerita kami mulakan, hanya beberapa bulan, kemudian pusat tawarkan dia untuk melanjutkan pelajaran di STM. Dan menyebabkan dia harus lepas jawatan dia sebagai pastor di SIB Likas, dan juga sebagai ketua kawasan Kota Kinabalu. Itu hanya 2 atau 3 bulan saja selepas saya ke Kota Kinabalu. Jadi saya rasa macam yang dipanggil ke Kota Kinabalu, kemudian ditinggalkan. Dan kelompok itu juga belum begitu bermula. Saya baru kenal beberapa orang yang menyatakan, ya kami berkomitmen untuk kita sama-sama bangunkan SIB Indah Permai. Kemudian selepas itu, Pak Ernest saya katakan, karena saya tidak lagi berada di Likas dan dalam kawasan, dan tidak ada yang menaungi kamu, saya akan bawa kau jumpa dengan Pastor Jerry. Reverend Jerry Dusing lah sekarang, mantan Presiden SIB Sabah. Dia nanti yang akan memangku sebagai ketua kawasan, karena dia timbalan ketua kawasan, dan perlu ada gereja lokal yang menaungi kamu, dan nanti kamu akan bernaung di bawah SIB Likas English. Jadi ada satu malam itu dia bawa saya untuk bertemu dengan Reverend Jerry. Waktu itu Melayu dia itu masih sangat kurang. Yang kalau di awal dia presiden itu yang di dalam Mazmur yang bersemayam itu dia sebut bersama ayam. Yang bersemayam. Bila saya ingatkan dia balik hari Selasa yang lepas sebenarnya saya dan Pastor Hall sempat breakfast dengan Reverend Justin dan Reverend Jerry. Dan cukup lama juga kami kopi-kopi, dalam 2 atau 3 jam juga kami bersama-sama. Dan akhirnya dia setuju untuk saya dinaungi. Jadi, tapi dia berikan syarat. Syaratnya adalah mesti orang baru yang belum menjadi ahli di mana-mana gereja. Dan semua yang beri komitmen kepada saya itu memang dari gereja SIB, tapi mereka sudah jauh daripada gereja. Karena mereka tinggal di berdekatan dengan Indah Permai. Lalu ada satu orang yang kami jumpa, itu abang kepada Pastor Jubli Apin. Dan dia ini yang belum ada mana-mana keanggotaan gereja. Jadi dialah lesen saya kepada Reverend Jerry, ini abang kepada Pastor Jubli sendiri, yang kami akan bermula dari yang tidak ada gereja. Jadi saya singkatkan cerita, permulaan kami itu melalui kelompok sel. Ada beberapa kelompok sel, dalam 3 kelompok sel yang kami bermula.
Ada satu orang ini yang adik dia sudah bersama dengan kami dan antara pemimpin penajah dalam perintisan itu. Dan dia katakan dia ada abang yang ada di taman itu juga, di Taman Jayadiri. Kalau kamu tahu di Kota Kinabalu. Dan bolehkah kita buat kelompok sel di tempat dia? Dan saya katakan kalau dia bersedia boleh. Lalu dia beritahu abang dia dan dia mau tidak mau saja. Sebab sebenarnya dia tidak ke gereja. Dia peminum dan dia bawa lori. Kadang-kadang dari Kota Kinabalu ke Tawau perjalanan mereka. Dan banyak alasan dia untuk tidak ke gereja. Dan sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak ke gereja. Lagipun istri dia dari gereja Roman Katolik. Jadi dia tidak mau ke SIB, istri dia tidak mau ke SIB, dia juga tidak mau ke RC. Jadi kedua-duanya ini dan keluarga serta anak mereka, 3 orang waktu itu, mereka semua tidak ke gereja. Nah, apabila ditawarkan untuk kelompok sel, pada awalnya dia menolak, tetapi karena hanya berjiran dengan beberapa jemaat kami yang lain, maka akhirnya istri dan anak dia itu ikut apabila diadakan hanya berdekatan dengan mereka. Kalau akhirnya dia terbuka buat di rumah kami. Kali pertama dibuat dia tidak ada, tapi kali kedua, bila pusingan yang berikutnya, kali kedua dia ada, dan dia katakan, sejak waktu itu saya tersentuh, dan dia mulai ke gereja, dan cerita dia begini, walaupun dia balik di awal pagi hari Minggu ke Red House Station, dia korbankan waktu untuk tidur siang itu yang sepatutnya dia mau berehat, dan dia ke gereja. Jadi dia katakan yang bila saya ceritakan ini, dan saya tanya dia bagaimana sebenarnya kamu mengalami perubahan itu, dia katakan bermula dari kelompok sel itu. Dari persekutuan, mendengar firman Tuhan yang pastor sampaikan. Saya mulai tergerak hati. Dan istri saya pun dia katakan dia selesa dan dia boleh ikut. Ya, akhirnya anak-anak dia, mereka juga adalah pemimpin di gereja sekarang ini. Pelayan di gereja aktif. Anak-anak mereka sudah dewasa. Dan dari itu sebenarnya saya mulai melihat suatu yang sangat indah sekali yang telah tertanam di dalam hati, yang saya katakan bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi melakukan kehendak Bapa. Nyata dari kesetiaan itu, dia mulai tinggalkan minuman-minuman keras, semua hubungan yang mempengaruhi dia dengan kehidupan lama dia itu, dengan rekan-rekan dia mulai tinggalkan semua itu, dan dia lebih banyak bersama-sama dengan keluarga. Dan kalau bukan bersama dengan keluarga, lebih banyak masa yang dia gunakan, dia berikan untuk melayani Tuhan di gereja. Bila saya ceritakan tentang hal itu, ramai pemimpin awal itu yang mereka terkejut, mereka tidak pikir pun yang selama ini sebenarnya, sebelum dia bergabung dalam kelompok sel itu, dia memang sudah jauh dari Tuhan dan kehidupan dia penuh dengan keterikatan alkohol. Sekarang sudah lebih 10 tahun dia sebagai bendahari di gereja itu dan sudah ditabis menjadi penatua. Saya tidak ingat sudah berapa tahun. Dan walaupun sudah pensiun dan mereka sudah menetap di kampung istri dia, rumah dia di situ. Tetapi dia katakan setiap ujung minggu, mulai dari Jumat sampai hari Minggu, dia katakan kami balik di Kota Kinabalu untuk melayani bersama-sama dengan jemaat di SIB Indah Permai. Saya melihat sesuatu yang indah sekali, perubahan hidup yang nyata itu, seperti yang kita lihat di sini. Kalau Yesus Tuhan, bukan kehendak kita yang menentukan hidup kita, tapi kehendak Tuhan. Bukan lagi apa yang dia inginkan yang menuntun hidup dia, tetapi dia mulai berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sekiranya saudara ingat kembali bagaimana hidup kamu percaya Yesus. Untuk pertama kalinya barangkali kamu berseru, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Dari titik mula itu dia bukan hanya satu seruan, satu pengakuan, tetapi dia disertai dengan kita mulai berjalan di dalam kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Nah, yang kedua, bagaimana yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh dari pengakuan kita Yesus sebagai Tuhan kita.
Yesus adalah Tuhan kita. Yang kedua, dan ini yang terakhir saya kongsikan kepada pagi ini. Kita hidup sebagai milik Kristus. Dalam Injil Matius, apa yang Yesus katakan ini dari Injil Matius 7 ayat 22 dan ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, perhatikan di sini, orang yang hanya berseru kepada Tuhan, hanya mengakui Yesus adalah Tuhan, dan kalau kita lihat di sini, dia bukan hanya berseru kepada Tuhan atau mengakui ketuhanan Kristus, tapi malah kalau kita lihat di sini, dia melakukan hal-hal yang luar biasa demi nama Yesus. Perhatikan di sini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini salah satu karunia penting di dalam gereja. Rasul Paulus mengajarkan, mintalah karunia, terutama karunia bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat adalah karunia untuk membangun, untuk mendorong, untuk menguatkan, untuk menuntun orang dalam kebenaran Tuhan. Menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Dan juga bernubuat itu juga boleh tentang menyatakan masa depan kita di dalam kacamata Tuhan sendiri. Dan bukan hanya bernubuat demi nama Yesus, tapi mereka juga mengusir setan demi nama Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang-orang ini mengusir setan demi nama Yesus. Dan ditambah lagi mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga. Jadi orang-orang ini adalah, kalau kelihatan daripada aksi luaran mereka ini sangat luar biasa. Kalau sekiranya kamu ditanya, bro, kalau ada setan dan kau yang usir setan, kira-kira siapa yang terusir? Itu setan yang terusir ataupun kita yang lari? Seperti yang doa itu, dalam nama Yesus, keluar kau. Keluar, kalau tidak saya yang keluar. Tapi yang di sini dia jelas, dia nyata, dia katakan, mereka mengusir setan demi namaku. Bernubuat demi nama Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Memang ayat ini menjadi satu perdebatan apologetik juga. Antara soalan apologetik berkaitan dengan ayat ini adalah seperti ini. Bagaimana mungkin mereka ini, Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu semua pembuat kejahatan. Sedangkan mereka melakukan perkara-perkara ini, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat dalam nama Yesus, dan itu terjadi. Jadi kalau ada satu pengajaran yang berkata begini, atau yang menyampaikan begini, bagaimana supaya kita hidup, pelayanan kita itu, kita ada kuasa mengusir setan, dan kita boleh mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Lalu diberikan langkah-langkahnya. Yang pertama, syarat-syaratnya adalah ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Orang yang tidak memenuhi syarat itu pun sebenarnya dapat melakukan. Sampai Yesus katakan, enyahlah kamu dari pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Jadi bagaimana sebenarnya dengan ayat ini? Mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Orang-orang yang melakukan ini belum tentu dia adalah milik Kristus. Dia boleh menggunakan nama Yesus, boleh terjadi seperti ini oleh karena apa? Tuhan berdaulat. Tuhan memakai seseorang itu bukan syarat utama, tanda utama bahwa dia milik Kristus. Kalau kita membaca dalam keseluruhan Alkitab, banyak peristiwa yang berlaku di mana
Kalau dari kelayakan, tidak mungkin orang itu dipakai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memakai mereka, bukan oleh karena mereka layak, bukan oleh karena mereka benar, tapi karena dalam kedaulatan Tuhan sendiri, dia boleh melakukan segala perkara. Melalui apapun, melalui siapapun. Tapi inilah orang yang paling rugi. Karena dia hanya menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya dia bukan milik Kristus. Itu sebabnya sangat penting dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, jangan hanya mempergunakan nama Yesus dengan jenama pelayanan-pelayanan apapun. Dan dalam kita mengikut Yesus, kita bukan mengejar nubuatan, kita bukan mengejar kuasa untuk mengusir setan, bukan mengejar mujizat demi mujizat. Tapi Yesus sendiri. Karena kita adalah miliknya. Karena semua ini dalam bentuk karunia atau dalam bentuk berkat. Tetapi kalau seandainya kita tidak menjadi milik Kristus, kita lah yang paling rugi. Kalau kita baca dalam 2 Timotius, saya baca 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat 19 firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, perhatikan di sini. Dia bukan hanya menyebut nama Tuhan tetapi meninggalkan kejahatan. Itulah yang Yesus tegur. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah. Yesus katakan, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus mengenal siapa kepunyaannya. Satu ayat lagi yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Dari ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-29. Ini kalau di dalam kelas muridan kita SMY, ini di pelajaran yang keberapa ini, ayat ini. Kalau yang ada yang masih ingat. Ini di pelajaran yang ketiga, pelajaran ke-6, atau sudah lupa? Perlu daftar awal untuk SMY, angkatan ke-21 nanti. Oke, ini di pelajaran kita yang kedua. Petang ini nanti saya akan ke SAB Sungai Teras. Puji Tuhan, salah satu dari gereja pelayanan orang asli kita di Perak, di zone Tanjung Malim. Sekarang mereka sedang menjalankan kelas pemuridan ini. Dan minggu lepas sudah bermula dan pada minggu ini adalah pelajaran yang kedua. Saya tidak sempat cari siapa yang akan menemani saya ke Sungai Teras. Tapi nanti malam baru balik. Kalau ada yang mau ikut di kalangan pemuda, begitu, tolong beritahu selepas ini dan kita jalan sebelum jam 2 petang nanti. Nah, dalam ayat ini, Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di ayat yang ke-27 dikatakan di sini, domba-dombaku. Ini metafora domba yang merujuk kepada orang-orang yang menjadi milik Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus dan yang telah menjadi milik Kristus. Yang dimetaforakan yang tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti mereka inilah milik Kristus. Tapi milik Kristus yang bagaimana? Yang Yesus akui, domba-dombaku, kata Yesus. Dan siapa domba-domba? Siapa milik Kristus itu? Mereka adalah yang mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Mendengar suara ini yang bukan hanya dengar khotbah, atau hanya sekedar membaca Alkitab. Setiap kali kalau firman Tuhan berkata, mendengarkan aku, itu beserta dengan melakukan, mentaati apa yang Tuhan katakan.
Kemudian Yesus katakan, aku mengenal mereka. Jadi ia bukan hanya, ya saya mengenal Yesus. Tapi pertanyaannya, adakah Yesus mengenal kita? Adakah kita adalah miliknya? Dan yang berikutnya, dia katakan di sini. Dan mereka mengikut aku. Inilah orang-orang yang hidup sebagai milik Kristus. Yang telah menjadi dombanya, yang telah menjadi anaknya, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12. Orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan dalam metafora domba ini adalah sama dengan kita menjadi anak Allah itu. Mendengar suaraku, aku mengenal mereka, kata Yesus, dan mereka mengikut aku. Sehingga kerajaan sorga itu bukan yang dikejar. Karena kerajaan sorga itu bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa dan yang adalah milik Kristus. Hidupnya adalah milik Kristus. Ayat 28 ini berkata begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup kekal itu diberikan. Bukan kita usahakan. Bukan yang kita kejar, tapi diberikan. Kemudian Yesus berkata, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dia berikan suatu kepastian. Jadi semua pelayanan-pelayanan seperti yang disebutkan di sini, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, itu seharusnya sudah ada di dalam kita sebagai milik Kristus. Itu ditegaskan lagi di dalam Markus 16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, kata Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang yang menjadi milik Kristus pasti melakukan semua ini. Tapi orang-orang yang melakukan ini belum tentu juga adalah milik Kristus. Harus dapat bezakan itu. Karena orang yang bukan milik Kristus adalah seperti yang Yesus katakan ini. Penilaian Yesus sendiri kepada mereka, ayat 23 itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, hatinya tidak pernah di mana Yesus adalah Tuhan yang sebenar. Dari perkataan mengenal di dalam ayat tadi, bermaksud mengenal secara pribadi sebagai kepunyaannya. Pelayanan dan karunia tidak membuktikan keselamatan. Yang terutama ialah sungguh-sungguh menjadi milik Kristus dan meninggalkan kejahatan. Itu sebabnya iman kepada Kristus itu tidak boleh dipisahkan dari pertobatan. Pertobatan maksudnya bukan hanya arah kita berubah. Dari kehidupan mengikuti dunia, sekarang kehidupan kita mengikut Kristus. Bukan hanya arah yang berubah, tetapi setiap langkah kita itu adalah langkah ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi ingat, keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Tapi perbuatan-perbuatan kita itu adalah suatu yang menunjukkan atau buah dari diri kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan jadikan karunia dan pelayanan sebagai bukti bahwa kita milik Tuhan. Yang terutama ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau kita adalah kepunyaan Kristus, Yesus yang menjamin, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Baik kita sebagai domba-dombanya, kita mendengar suara Tuhan, dan kita mengikuti Kristus sampai akhir hidup kita. Saya akhiri dengan statement ini. Jika kita benar-benar mengaku Yesus adalah Tuhan, biarlah seluruh hidup kita membuktikan bahwa Dialah satu-satunya penguasa dan kita sepenuhnya miliknya. Biarlah Yesus satu-satunya penguasa, yang maksudnya Dialah pemilik, Dialah penguasa, Dialah penuntun, Dialah yang kita taati.
dari semua nilai-nilai yang lain, nilai moral atau apa saja, biarlah kehendak Bapa itu yang menjadi terutama kepada kita. Satu perkara sebelum Yesus ditangkap dan akan disalibkan, dan disitulah dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia pernah berdoa begini, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi." Yesus telah memberikan satu teladan. Mesias, Allah yang telah menjadi manusia, yang melayani dalam ketundukan kepada Bapa, kehendak Bapa, dan berjalan melayani dalam kuasa Roh Kudus. Dia tetap meletakkan kehendak Bapa yang menjadi keutamaannya, bukan kehendaknya. Jadi ini suatu yang seharusnya memurnikan kita hari ini. Apabila kita berseru, "Tuhan, Tuhan, Yesus Engkau adalah Tuhan, Yesus Engkau adalah penyelamatku." Dia bukan hanya berhenti di pengakuan itu. Tapi tanyakan dengan lebih mendalam, adakah beserta dengan pengakuan Yesus adalah Tuhan itu, kita sekarang melakukan kehendak Bapa. Kerinduan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Bahkan ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa atau melanggar kehendak Bapa, pertanyaan ini harus saudara pertimbangkan. Adakah kita merasa sakit? Kita berduka dan kita berkata, "Tuhan, ampuni saya. Saya telah tidak mentaati Engkau." Atau banyak ketidaktaatan yang kita lakukan, tapi masih gembira, masih rasa damai. Ini sesuatu yang bahaya. Seharusnya dalam melakukan kehendak Bapa adalah ini. Ketika kita gagal, ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita akan berduka. Kita akan sangat menyesal. Itu membawa kepada pertobatan dalam kerendahan hati dan ketulusan. Dan biarlah ini yang akan menuntun kita supaya apa yang kita ucapkan, "Tuhan, Tuhan," tidak menjadi sia-sia. Yang kita ucapkan selama ini, "Tuhan, Tuhan," itu tidak akan berakhir dengan, "Aku tidak mengenal kamu," kata Yesus. "Kamu pembuat kejahatan." Dalam pelayanan kita luar biasa, nampak luar biasa. Mungkin kita belum pernah melihat hal-hal yang Yesus ungkapkan di sana. Bernubuat demi nama, mengusir setan demi nama. Mungkin yang dua itu kita pernah lihat. Tapi melakukan mujizat demi namamu. Seperti yang mujizat. Gereja perlu membeli, katakan, bangunan gereja. Semua jemaat, 100% jemaat, sudah setia memberi persepuluhan. Amin. Atau mudah-mudahan, masih mudah-mudahan. Tapi masih tidak cukup. Lalu kita berdoa, supaya pilih yang besar sedikit daripada speaker ini. Ini yang lebih besar kan. Kita semua berdoa. Bukan lagi tumpang tangan, tapi tumpang kaki. Dalam nama Yesus kami berdoa, terjadi mujizat. Jadi diamond, bukan emas. Mana yang lebih mahal? Emas kah atau diamond? Hah? Itu batu permata yang mahal kah ataupun itu emas? Emas yang lebih mahal. Pilih yang mana yang mahal lah. Dan tiba-tiba mujizat terjadi. Jadi emas. Tidak tahu ini berapa kilo. Dan dapat berapa juta. Dan dengan mudah kita boleh membeli bangunan yang besar. Semua fasilitas yang luar biasa. Kita tidak pernah melihat hal seperti itu. Dan saya rasa Tuhan pun tidak mau buat yang itu. Untuk apa? Jangan biarkan semua yang kelihatan luar biasa itu, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, dan bukan ini mau menakutkan yang pelayan-pelayan di depan. Waktu di akhir, sudah kata Tuhan, tiap minggu saya main bass.
Oh ya, main bass pula saya. Tiap minggu saya main gitar. Jadi ramai yang main gitar. Hampir setiap minggu saya saja worship leader. Kita kekurangan sudah satu orang worship leader. Rain sudah balik ke Sabah. Tapi nanti di pengadilan Tuhan katakan, minta maaf bro, saya tidak kenal kau. Buka kitab kehidupan, tidak ada nama. Jadi kita akan bela. Tuhan, saya anggota jemaat SHB Gloserdang. Tuhan pun kenalkan Pastor Losius. Setiap minggu saya datang ke gereja, bukan hanya itu. Saya melayani. Tapi bayangkan kalau ini yang Tuhan katakan. Saya tidak kenal kau. Janganlah kau pembuat kejahatan. Saya tinggalkan ini untuk setiap kita supaya kita benar-benar datang dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, dia bukan sekedar pengakuan kita tentang siapa Tuhan. Tapi tindakan kita itu adalah tindakan ketaatan kepada Bapa. Kalau saya menyentuh tentang persepuluhan, saya jarang menyentuh tentang hal ini. Ada yang mengatakan persepuluhan itu adalah hukum Taurat. Ada yang katakan tidak. Persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat. Jadi itu adalah hukum berterusan. Tapi ada juga orang katakan, dalam perjanjian baru, tidak ada sudah disebut persepuluhan. Tapi ada yang katakan, Yesus tidak pernah meniadakan persepuluhan. Karena Yesus katakan, beri apa yang patut kepada Kaisar, beri apa yang patut kepada Tuhan. Jadi itu Yesus mengambil apa yang dikatakan dalam perjanjian lama tentang persepuluhan. Kalau orang pertama yang dicatat dalam Alkitab persepuluhan, kamu tahu siapa? Abraham. Waktu dia berikan 10% kepada Melkisedek, adakah di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Abraham, beri 10% kepada Melkisedek? Tidak ada catatan seperti itu. Orang yang kedua adalah Yakub. Waktu dia melarikan diri daripada Esau, dia kembali ke rumah ibu dia, keluarga, kampung ibu dia. Waktu dia tidur di tengah jalan, dia bermimpi, dia melihat surga terbuka. Malaikat Tuhan naik turun surga itu. Waktu dia bangun, dia bina mezbah dan dia bernazar. Apa saja yang engkau berikan kepada saya Tuhan, saya akan berikan 10% darinya. Kalau kita baca keseluruhan daripada kisah mereka ini, adakah Abraham ada catatan dia setia memberi persepuluhan? Adakah Yakub ada catatan dia setia memberi persepuluhan dari nazarnya? Kalau kita baca, tidak ada catatan seperti itu. Bagi saya, itu tidak perlu dicatat lagi. Karena kalau kita melihat inti daripada apa yang mereka lakukan, persepuluhan adalah pengakuan tentang siapa sebenarnya Tuhan bagimu bagi hartamu. Kalau untuk itu saja engkau tidak dapat mengakui Tuhan, engkaulah pemilik semua ini, engkaulah sumber semua ini. Dia seperti yang saya katakan, melakukan mujizat demi namaku. Saudara memberi persepuluhan, tapi itu hanya sebagai tuntutan Tuhan, saya beri persepuluhan dan menuntut dari Maliaki 3 ayat 10. Kalau kita melihat lagi di perjanjian baru, itu lebih radikal memberi. Jual harta, jual tanah. Dan kalau sembunyikan sedikit pun jadi seperti Ananias dan Safira terus mati. Dari semua itu sebenarnya dia bermula dengan siapa sebenarnya Yesus. Apabila kita berkata Yesus adalah Tuhan, biarlah dia benar-benar adalah Tuhan bagi hidup kita. Bukan hanya di pengakuan, tapi dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdiri. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang merupakan satu pernyataan kita di hadapan Tuhan tentang siapa kita dan siapa Yesus bagi hidup kita. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku
hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Kau menyembahmu selalu, bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, Yesus adalah Tuhan. Ya, bukan hanya dengan pengakuan Tuhan, Tuhan. Ya, bukan hanya dengan aktiviti, pelayanan-pelayanan, karunia-karunia, mujizat-mujizat, hal-hal yang besar. Tapi siapa sebenarnya Tuhan? Siapa sebenarnya Yesus? Di dalam hati kita yang terdalam, dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan, setiap pilihan yang kita lakukan, setiap hari dalam hidup kita. Dari lagu yang kita nyanyikan ini, biarlah kita menghayati dan berikan satu pengakuan di hadapan Tuhan tentang siapa Dia sebenarnya dalam hidup kita dan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan ini, dan biarlah ini menjadi doamu secara pribadi dimanapun engkau berada. Ketika engkau menyatakan ini, biarlah ini bukan hanya dari ucapan mulutmu, tapi benar-benar dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami milik-Mu. Aku milik-Mu, ku serahkan kepadamu seluruh hidupku. Terima kasih. Kau genggam Engkau genggam hidup kami. Kami dalam tangan-Mu karena kami milik-Mu. Ini hatiku, Semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. hanya untukmu. Ini jiwa kami. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikut. Tuhan kau Allahku. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku Ini hidup kami Tuhan. atas mezbahmu, Kami persembahkan kepada tak henti di setiap Karena langkahku, kami setia dan melakukan kehendak Bapa selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta semua letakkan kedua tangan kita di dada. Dan mari kita ambil komitmen dari firman Tuhan ini. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Jangan biarkan engkau menjadi seperti orang yang Yesus katakan dalam firman Tuhan ini. Karena bukan setiap orang, bukan semua orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, kalau tidak mentaati kehendak Bapa, yaitu kehendak Bapa, yaitu percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat. Dan bukan hanya itu,
tapi langkah hidupnya adalah langkah ketaatan kepada kehendak Bapa. Dia tidak bergembira, dia tidak bersukacita ketika dia tahu, dia sadar dia telah melanggar kehendak Bapa. Kesedihan terbesar baginya adalah ketika dia tidak mentaati kehendak Bapa. Inilah orang yang melakukan kehendak Bapa. Jangan kita menjadi seperti orang yang Yesus katakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu juga? Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Biarlah kita bukan orangnya. Karena di dalam pengakuan kita, Yesus adalah Tuhan. Dia bukan hanya tentang pribadi Yesus adalah Tuhan, tetapi apa yang Yesus diambil dalam hidup kita. Siapa Yesus dalam hidup kita? Dia penguasa, dia raja, dia pemilik. Dan kalau kita adalah miliknya, Yesus berkata, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di sini pagi ini. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya mengingatkan kami, tapi Roh Kudus berbicaralah, murnikan kami, supaya kami jangan orang-orang yang ditolak, tapi kami adalah orang-orang yang menjadi milik-Mu. Kami adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus, Engkau tuntun, Engkau pimpin setiap anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami yang telah melanggar kehendak-Mu, biarlah ada pertaubatan yang sejati. Berbalik kepadamu dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Saya berdoa supaya setiap pelayanan yang kami lakukan ini tidak akan menjadi sia-sia. Karena semua sia-sia apabila kami masih di luar-Mu. Kami bukan milik-Mu. Tapi bila kami mengerti kami adalah milik-Mu, biarlah setiap kepercayaan yang Tuhan telah berikan, apapun pelayanan, kami melakukannya dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Penuhi kami dengan damai dari-Mu untuk melakukan pelayanan pekerjaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Teguhkan ini di dalam setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran-Mu ini. Kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan duduk.